Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Bu Dini pada pembelajaran kali ini. Sebelumnya Bu Dini ingin tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja, tetap sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, Bu Dini akan mengajarkan materi terkait teks prosedur. Jadi pada semester ini kita sudah belajar 3 materi ya, atau 3 teks, yaitu teks prosedur, teks deskripsi, sama teks cerita fantasi yang kita pelajari sebelumnya. Dan untuk PAS di akhir November nanti yang keluar juga 3 materi itu, deskripsi, cerita fantasi, dan teks prosedur. Oke, kita langsung saja ke teks prosedur. Apakah itu teks prosedur? Apakah pengertian dari teks prosedur? Saya yakin banyak di antara kalian yang sudah sering membaca atau sudah sering melihat teks prosedur. Jadi pengertiannya, teks prosedur adalah teks yang berisikan cara membuat atau melakukan sesuatu yang disajikan secara berurutan. Kenapa tadi Bu Dini bilang kalau banyak mungkin di antara kalian sudah pernah membaca atau pernah melihat, karena di YouTube itu banyak sekali ya. Wujudnya teks prosedur itu apa? Tutorial atau cara membuat sesuatu. Jadi kalian misalnya kalau kalian pengen membuat sesuatu, kalian tidak bisa, pasti rata-rata cari informasinya itu di Google. Bagaimana cara membuat slime, atau langsung cari di YouTube supaya bisa melihat tata caranya. Nah, itu semua adalah teks prosedur. Ya, pasti sudah banyak yang nyari, kayak misalnya lagi tren layangan, kalian membuat bagaimana cara membuat layangan, atau pas tahun-tahun lalu lagi tren slime, atau mungkin orang tua kalian juga pasti cari tutorial cara membuat masakan A, masakan B, dan lain sebagainya. Jadi memang teks prosedur ini teks yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari dibuatnya teks prosedur? Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca agar pembaca itu bisa secara tepat dalam melakukan sesuatu atau dalam membuat sesuatu. Kalau kita nggak tahu cara pembuatan atau cara pelaksanaan sesuatu, kalau kita ngawur endingnya pasti nggak jadi. Tapi kalau kita ingin membuat sesuatu dan kita mengikuti tutorial atau mengikuti cara-cara yang sudah pernah kita baca atau kita saksikan, itu biasanya kita bisa membuatnya secara tepat. Selanjutnya kita belajar ya, ciri-ciri dari teks prosedur itu apa. Ciri teks prosedur yang pertama itu ada langkah-langkah. Jelas ya, karena prosedur itu menjelaskan cara itu diwujudkan dengan langkah-langkah. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Nah, itu adalah teks prosedur. Kalau prosedur nggak ada langkah-langkahnya atau nggak ada caranya, berarti itu bukan teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah itu dibatasi dengan aturan atau batasan. Dalam artian begini, misal kalau kalian mau membuat nasi goreng, itu ada aturan dan batasan. Misal kalau nasi gorengnya setengah kilo, bumbunya itu seberapa, minyaknya seberapa, itu ada aturan atau batasan. Kalau tidak dibatasi, misal kamu membuat nasi goreng, masukkan nasi, masukkan bawang, masukkan minyak, masukkan garam, kalau tidak ada batasan atau takaran, pasti itu jadi nasi goreng yang amburadul ya, atau tidak jadi. Jadi fungsinya, cirinya dari teks prosedur itu ada batasan atau takaran kegiatan. Misal dibatasi gorengnya itu kurang lebih 10 menit. Kalau nggak dibatasi kamu gorengnya 1 jam, itu nggak jadi nasi goreng. Nah, ciri yang ketiga adalah dilakukan secara berurutan. Kemarin Bu Dini sudah menyuruh kalian untuk mengidentifikasi teks prosedur ya. Ingat ya, Bu Dini kasih tugas kalian untuk mengidentifikasi teks prosedur. Itu tujuannya apa? Supaya kalian bisa mengenali mana yang prosedur, mana yang bukan. Jadi prosedur itu kan ciri-cirinya berupa langkah-langkah. Kemarin ada 2 teks, tips mudik dengan aman. Yang teks kedua itu cara membuat dadar gulung yang enak. Jadi ada 2 teks ya. Kalau mengikuti ciri-ciri yang pertama benar, dua teksnya itu ada langkah-langkahnya. Terus ciri yang kedua ada batasan dan juga ada aturan kan. Kalau di tips mudik itu kan ada aturannya, jangan begini, jangan begitu. Nah, itu aturan. Kalau kemudian dibuat dadar gulung itu juga ada takaran, ada batasannya. Oke, sesuai dengan ciri yang kedua. Tapi apakah masuk dengan ciri yang ketiga? Apakah
teks 1 harus dilakukan secara berurutan. Kalau teks 2 cara membuat dadar gulung itu sudah harus dilakukan secara berurutan. Tapi teks yang pertama yaitu teks tips mudik dengan aman itu bukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Itu kalau tidak dilakukan berurutan ya tidak apa-apa. Nah, kalau tidak berurutan seperti itu bukan termasuk ke dalam teks prosedur. Itu adalah tips atau masukan atau saran, jadi tidak harus dilakukan secara berurutan. Beda dengan orang memasak, kalau memasak harus dilakukan secara berurutan. Kemudian ciri yang keempat, sudah ya, cirinya cuma 3. Sebenarnya ciri yang keempat kalau misal dalam prosedur pembuatan itu ada alat dan bahan ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis. Kemarin Bu Dini juga sudah buat pertanyaan apa saja jenis-jenis teks prosedur, dan banyak di antara kalian yang menjawabnya itu hasil jawaban Google. Padahal Bu Dini berharap ketika kalian menjeniskan teks prosedur, kalian itu nyari sumbernya dari buku paket. Kalau dari internet itu ya ada prosedur kompleks, ada prosedur sederhana dan lain sebagainya. Tapi kalau di buku paket yang harus kalian pelajari jenis-jenis teks prosedur berdasarkan pelaksanaannya itu ada 3, yaitu 1 prosedur pembuatan, 2 prosedur penggunaan, 3 prosedur pelaksanaan. Bedanya apa? 1, kalau prosedur pembuatan adalah prosedur dalam membuat atau membuat sesuatu, misal membuat makanan, membuat mainan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu prosedur penggunaan. Kalau penggunaan ini pasti penggunaan benda atau alat, misal cara menggunakan blender, cara menggunakan handphone, cara mengoperasikan komputer, cara menyalakan mesin pada mobil. Itu prosedur penggunaan. Kemudian yang ketiga itu prosedur pelaksanaan, berarti prosedur dalam rangka melakukan sesuatu. Misalnya sesuatu yang kita lakukan, misalnya tata cara upacara, langkah-langkah atau cara menarikan tari poco-poco, tata cara sholat Jumat, tata cara berwudu, itu adalah prosedur pelaksanaan ya. Jadi tahu ya beda ketiganya. Dan 3-tiganya ini sama-sama banyak dicari loh. Kemudian setelah jenis teks prosedur kita masuk ke struktur dari teks prosedur. Seperti yang Bu Dini jelaskan di video-video sebelumnya, struktur pada sebuah teks itu adalah urutan atau langkah-langkah ketika kamu membuat teks tersebut. Struktur dari teks prosedur yang pertama itu adalah tujuan. Dalam tujuan berisikan apa yang mau kamu buat atau penjelasan umum mengenai yang kamu buat. Misalnya kalau kemarin dadar gulung itu sudah ada tujuannya ya. Di situ dijelaskan dulu dadar gulung itu apa. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak tahu dadar gulung itu apa. Jadi dadar gulung itu adalah termasuk makanan tradisional. Kalau anak-anak sekarang itu kan jarang yang tahu itu, taunya itu burger, taunya itu apa ya, selain burger kebab ya, makan makanan yang sekarang. Tapi sebenarnya dadar gulung itu adalah salah satu makanan tradisional kita. Jadi di tujuan itu dijelaskan dadar gulung itu apa. Kemudian kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan dadar gulung yang enak. Itu sudah termasuk tujuan. Kemudian setelah tujuan, bagian keduanya itu adalah alat dan bahan. Nah, untuk bagian alat dan bahan di situ harus kalian jelaskan rinci. Misal bahan-bahannya, kalau misal ada tepung terigunya berapa gram. Kalau dimasukkan gulanya itu berapa gram. Begitu juga dengan alat dan bahan. Kalau kamu butuh sendoknya butuh berapa, sendok teh atau sendok makan. Kemudian butuh wajannya itu berapa, wajan yang teflon atau wajan yang biasa. Di alat dan bahan itu harus dijelaskan secara rinci supaya pembaca itu bisa mengerti. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah bagian intinya, yaitu langkah-langkah atau urutan cara membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian bagian yang keempat yaitu penutup atau simpulan dari pembuatan makanan atau mainan yang kalian siapkan. Kemudian setelah struktur, kita sekarang langsung belajar ke ciri bahasa ya. Ciri bahasa yang pertama yaitu kalau teks prosedur pasti menggunakan kalimat perintah.
kalimat perintah itu contohnya tuangkan minyak, aduk dengan rata. Lah itu termasuk kalimat perintah. Kalau prosedur itu pasti ada kalimat perintah. Kemudian rata-rata juga menggunakan bentuk pasif. Bentuk pasif atau kalimat pasif artinya subjek itu dikenai pekerjaan ya. Kalau pasif misalnya gini, saya memakan nasi, itu aktif. Tapi kalau pasif, nasi dimakan oleh saya, itu bentuk pasif namanya. Kemudian ciri bahasa yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Misalnya masukkan air secukupnya, tuangkan minyak secukupnya. Itu ada batasan, sama yang kayak Budini jelaskan di awal tadi. Kalau teks prosedur itu ada batasan, takaran atau aturan. Kemudian ciri bahasa yang keempat yaitu penggunaan keterangan alat dan keterangan cara. Budini kasih tahu bedanya keterangan alat dan keterangan cara. Kalau keterangan cara contohnya gini, cirinya pakai kata dengan. Kalau keterangan cara itu sama, alat juga pakai dengan. Misal kalau keterangan cara gini, aduk dengan hati-hati, aduklah adonan itu dengan pelan, itu cara. Tapi kalau dengan alat, keterangan alat, potonglah semangka itu dengan pisau, jadi ada alatnya kalau keterangan alat. Atau rebus air itu dengan panci, jadi ada alatnya. Tapi kalau cara itu bagaimana melakukannya. Misal iris dengan tipis-tipis, nah itu kan cara. Tapi kalau alat ada alatnya. Kemudian ciri bahasa yang kelima yaitu Ciri bahasa yang kelima yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. Sebaiknya dimakan selagi panas atau seharusnya. Jadi kalau kalimat saran itu ada kata seharusnya, sebaiknya. Kalau kalimat larangan itu ada kata jangan, ada kata dilarang. Misal, jangan masak terlalu lama, itu dan lain sebagainya. Kemudian ciri bahasa yang kelima, penggunaan akhiran i dan kan. Karena tadi pakai kalimat perintah ya. Kalau kalimat perintah itu biasanya kata kerjanya diberi imbuhan i. Misal tuangi, tuangkan, tuanglah, itu kan kalimat perintah semuanya. Oke, jadi itu materi teks prosedur. Semoga kalian paham. Nanti di semester 2 kalau kita sudah tatap muka akan Budini jelaskan lagi jika ada yang belum paham. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.